Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ikhwatal iman wal akhawat, para mahasiswa dan mahasiswi azani Allah wa iyyakum ajmain. Selalu saya berharap dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, umur dipanjangkan dalam kebaikan, dalam ketaatan. Rezekinya dibanyakan, dilancarkan, dimudahkan, ditambahkan, dan diberkahi. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi hebat di masa depan. Menjadi pelanjut tongkat estafet para pejuang-pejuang Islam, para pejuang-pejuang negeri ini. Dan semoga amal soleh kita diterima, disempurnakan oleh Allah. Dosa, kesalahan, kekeliruan, kealpaan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menghembuskan nafas terakhir di dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, dan insya Allah kita semua berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mahasiswa dan mahasiswi, hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran sebagai manhajul hayat. Al-Quran sebagai manhajul hayat. Al-Quran adalah kurikulum hidup. Al-Quran adalah kurikulum hidup. Teman-teman sekalian, di dalam Quran surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, dalam interaksinya manusia dengan Al-Quran, terkelompokkanlah manusia menjadi 3 kelompok. Kelompok orang-orang yang beriman, kelompok orang-orang yang kafir, dan kelompok orang-orang yang munafik. Kelompok orang-orang beriman dapat kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kelompok orang-orang kafir dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan kelompok orang-orang munafik dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Artinya, pembahasan tentang kelompok-kelompok manusia ini berdasarkan pemetaan pada ayat-ayat yang tertera di dalam slide. Teman-teman sekalian, bagaimanakah interaksi mukmin terhadap Al-Quran? Interaksi mukmin terhadap Al-Quran ringkasannya dapat dirujuk pada Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bihi." Orang yang beriman dengan Al-Quran itu adalah mereka yang ketika Al-Quran datang kepada mereka, Al-Quran dibacakan, diperdengarkan kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawati.
mereka berinteraksi secara benar dengan Al-Quran. Menurut As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka berinteraksi secara baik, secara benar dengan Al-Quran adalah dengan mempelajari Al-Quran, rutin membacanya setiap hari, memahami makna dan kandungannya, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, perintah dilaksanakan, haram ditinggalkan, kemudian menghafal ayat-ayat Al-Quran, mendakwahkan dan mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah interaksi mukmin terhadap Al-Quran. Lalu bagaimana interaksi orang-orang kafir terhadap Al-Quran? Dapat dirujuk di dalam Quran surat Yasin, surah yang ke-36, pada ayat yang ke-46, Allah berfirman, "Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin." Orang-orang kafir itu terhadap ayat-ayat Allah yang datang kepadanya, yang dibacakan, yang diperdengarkan kepadanya, sikapnya, perbuatannya terhadap ayat Allah adalah berpaling, menjauh, tidak ingin mendengarkan ayat, apalagi mengamalkan ayat. Makanya orang kafir itu sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja mereka itu. Ya, kamu beri nasihat, beri peringatan, atau dibiarkan saja, mereka tetap kafir. Tetap kafir. Baik. Selanjutnya adalah kelompok orang munafik. Bagaimanakah perlakuannya? Bagaimanakah interaksinya dengan Al-Quran? Ringkasannya dapat kita lihat di surat Al-Anbiya, surat yang ke-21. Pada ayat yang kedua, Allah berfirman, "Ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum." Jadi orang munafik itu ketika diperdengarkan ayat, dibacakan ayat, mereka dengar ayat itu, mereka dengar. Tapi hati mereka itu lalai. Hati mereka tidak serius. Hati mereka tidak butuh untuk memahami ayat-ayat Allah. Tidak butuh untuk mengamalkan ayat-ayat Allah. Karena itulah di ayat yang ketiga di bagian awalnya lahiyatan qulubuhum. Hati mereka dalam keadaan kosong dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua berada pada kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang-orang yang beriman, yang berinteraksi secara baik, secara benar dengan Al-Quran. Nah, fokus kita adalah bagaimana mukmin berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, bagaimana mukmin berinteraksi dengan Al-Quran. Perhatikan di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52 hingga ayat yang ke-53. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruhan. Ruh di sini artinya adalah Al-Quran. Min amrina, berdasarkan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui hakikat dari Alkitab yaitu Al-Quran. Dan tidak pula mengetahui hakikat dari iman. Sampai Allah yang memberikan pengajarannya kepadamu.
Walakin akan tetapi ja'alnahu kami jadikan Al-Quran itu nuran cahaya. Nahdi kami beri petunjuk bihi dengan Al-Quran itu. Man nasya'u siapa yang kami kehendaki. Min ibadina di antara hamba-hamba kami. Wa innaka dan sungguh engkau wahai Muhammad la tahdi benar-benar memberi hidayah atau memberi petunjuk ila kepada siratal mustaqim jalan yang lurus. Siratillah yaitu jalannya Allah alladzi yang lahu bagi Allah ya. Mafis samawati wa fil ardh. Kepunyaannya itu apa yang di langit dan di bumi. Ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah hanya kepada Allah segala urusan kembali. Nah, ini sudah kita bahas secara mendalam pada pembahasan tentang cara berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, cara berinteraksi dengan Al-Quran. Sudah kita diskusikan, sudah kita bahas. Yang selanjutnya adalah kita rumuskan dari ayat tersebut. Ada 5 cara berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, ada 5 cara berinteraksi dengan Al-Quran melalui ayat tersebut. Cara yang pertama adalah membaca Al-Quran secara rutin setiap hari. Kata kuncinya itu adalah ruhan. Bahwa Allah menamakan Al-Quran dengan sebutan ruh. Supaya kita mendapatkan pelajaran berharga, nutrisi terbaik bagi ruh kita adalah Al-Quran. Sehingga dengan banyak membaca Quran, ruh akan kuat, ruh akan sehat. Jika ruh kuat, jika ruh sehat, mudahlah seorang hamba beribadah kepada Allah. Yang kedua, memahami makna dan kandungan Al-Quran. Ya, memahami makna dan kandungan Al-Quran. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabari oleh Allah, makun tata derimal kitab walal iman. Baginda Nabi pun di awalnya nggak tahu tentang hakikat Al-Quran, hakikat iman sampai diajari oleh Allah. Jadi Allah itu adalah guru bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baginda Nabi mengatakan ada bani Robbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang telah mendidik saya dengan pendidikan yang terbaik. Maka Rasulullah manusia terbaik karena dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha Pendidik. Nah, sehingga apa yang diajarkan Nabi adalah benar-benar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah kita dalam interaksi dengan Al-Qur'an ikuti Al-Qur'an. Tapi untuk mengikutinya butuh memahami Al-Qur'an terlebih dahulu. Karena Al-Quran adalah hudal linnas, pedoman hidup. Ya, bagaimana mungkin kita jadikan dia pedoman kalau kita nggak memahaminya? Maka pahami maknanya, kenali, tahu kandungan-kandungannya. Kemudian, yang ketiga berakhlak dan beramal sesuai petunjuk Al-Quran. Walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Ikuti Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai imam. Kita sebagai makmumnya, kita ikuti Al-Quran. Kemudian menghafal Al-Quran karena kita dituntut untuk menjadi pengajar Al-Quran. Kita dituntut untuk mendakwahkan Al-Quran. Kaidah kata para ulama, faqidu syai'i la yutihi. Orang yang kehilangan sesuatu, bagaimana bisa memberi sesuatu? Bagaimana mungkin seseorang akan mengajarkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, memotivasi manusia dengan Al-Quran, sedangkan di dalam dadanya sendiri nggak ada Al-Quran. Di dalam dadanya tidak ada Al-Quran. Nah, inilah cara berinteraksi yang benar dengan Al-Quran. Jika ini kita lakukan, kita jalani, kita belajar dan kita mengajarkan Al-Quran, kitalah pribadi terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian
belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tetapi dari belajar sampai mengajarkan Al-Quran ada 3 fase lainnya. Memahami makna dan kandungan Al-Quran, berakhlak dan beramal sesuai petunjuk Quran dan menghafal Al-Quran. Baik, teman-teman sekalian lihat surat Shad ayat 29. Ya, surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran anzalnahu kami turunkan. Ya, kami turunkan Al-Quran itu ilaika kepadamu wahai Muhammad mubarakun penuh keberkahan. Liyadabbaru ayatih agar supaya manusia merenungi, mentafakuri, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran itu. Waliyatadzakkara ulul albab dan agar supaya manusia mengambil pelajaran. Dan manusia yang mengambil pelajaran dari Al-Quran adalah ulul albab. Ulul albab. Baik, teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Ya. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Apa hikmah dan pelajaran Quran surat Shad, surat yang ke-38 ayat 29, kaitannya dengan kurikulum hidup. Nah, kalau kita perhatikan ayat tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Al-Quran sebagai kitab yang penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu adalah subutul khair, wa dawamuhu, wa kasratuhu, wa ziyadatuhu. Itu adalah arti dari berkah. Langgengnya kebaikan, berkesinambungannya kebaikan, bertambahnya kebaikan, dan berlimpahnya kebaikan. Maka teman-teman sekalian, sebagai challenge untuk Anda semua, tantangan untuk Anda semua, siapa yang pengen hidupnya berlimpah berkah, maka pilihannya adalah dekat dengan Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran. Pantaslah orang yang jauh dari Al-Quran itu enggak disebut sebagai orang yang berakal. Dan sangat layak orang-orang yang dekat dengan Al-Quran disebut sebagai orang yang berakal. Karena dengan dekat kepada Al-Quran, hidupnya akan bertambah kebaikan, berlimpah kebaikan, langgeng kebaikan, dan berkesinambungan kebaikan. Orang yang ingin kebaikan pasti memilih Al-Quran. Orang yang cuek dengan kebaikan, tidak mau diberi kebaikan, tidak disebut sebagai orang yang berakal. Ya. Teman-teman sekalian, keberkahan Al-Quran bagi manusia jika dan hanya jika dua tujuan Al-Quran direalisasikan dalam kehidupan. Apa dua tujuan Al-Quran? Dua tujuan Al-Quran adalah liyadabbaru ayatihi agar manusia mentadaburinya. Waliyatadzakkara ulul albab dan agar supaya orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Ya. Itulah dua tujuan Al-Quran diturunkan. Pertama ditadaburi, yaitu direnungi, difikirkan, dan difahami ayat-ayatnya. Yang kedua, waliyatadzakkara ulul albab, diamalkan nilai-nilai Quran itu dalam kehidupan. Diimplementasikan, diwujud nyatakan Al-Quran itu dalam kehidupan. Nah, kalau teman-teman fikirkan dan renungkan kembali bahwa Al-Quran dengan dua tujuan ini ditadaburi dan diambil pelajaran darinya, maka Al-Quran itu teman-teman sekalian diturunkan oleh Allah untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Karena itu lebih pantas, lebih tepat, lebih benar
Al-Quran itu dibacakan kepada orang-orang hidup. Bukan nanti ada yang meninggal, baru ramai-ramai mengambil Quran, membaca Quran di samping mayat. Ini keliru. Ya. Yang butuh kepada Al-Quran itu orang hidup, bukan orang mati. Nah, karena orang mati tidak bisa lagi mentadabburi ayat Allah. Orang yang mati tidak bisa lagi mengambil pelajaran. Maka teman-teman sekalian, yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu disebut ulul albab. Ulu artinya adalah para pemilik. Bentuk jamak dari zu. Zu artinya pemilik. Kita mungkin tidak asing mendengar ada nama atau ada panggilan atau ada istilah misalnya Zulfikar. Ya, Zu artinya pemilik. Al-Fikar pemikiran, Zulfikar berarti pemilik pemikiran. Pedangnya Ali bin Abi Thalib disebut sebagai Zulfikar. Ya, seolah-olah pedang itu bisa berpikir karena tidak akan salah tebas. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diberi gelar Zunnurain, pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang disebut dengan Zulkarnain, ya pemilik dua tanduk kekuasaan, ya karena dia mampu menaklukkan timur dan barat. Nah, maka ulu bentuk jamak dari zu. Karena itulah ulu diartikan para pemilik. Sedangkan albab, ya albab, ya albab, albab itu bentuk jamak dari lubun. Ya, bentuk jamak dari lubun. Ya, bentuk jamak dari lubun. Nah, lubun itu artinya adalah mata hati, inti hati. Kalau lubnya terbuka, seseorang akan bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Tapi kalau lub tertutup, seseorang nggak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Maka ulul albab adalah orang-orang yang terbuka mata hatinya. Orang-orang yang menurut Buya Hamka itu berhati bersih, jernih, dan berakal. Sehingga bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ataukah hatinya terkunci? Dengan menerapkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan, itulah yang disebut ulul albab. Mudah-mudahan mahasiswa dan mahasiswi, teman-teman semua adalah generasi ulul albab. Perhatikan surat Al-Maidah, ya, ayat yang ke-30, mohon maaf, surat Al-Maidah surat yang kelima, ya, ayat yang ke-48. Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqa. Dan sesungguhnya kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab yaitu Al-Quran bil haqqa, dengan kebenaran. Ya, dengan kebenaran dan membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi. Dia membenarkan, ya membenarkan lima baina yadayhi, apa yang ada sebelumnya dari kitab-kitab. Wa muhaiminan, dan menjadi hakim terhadap kitab-kitab tersebut. Wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum, maka putuskanlah perkara di antara mereka bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan kepadamu.
Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Likullin, untuk setiap umat, ja'alna, kami jadikan, minkum, di antara kalian, syir'atan wa minhajan. Ya, syir'atan wa minhajan. Syir'ah aturan, minhajan adalah ini yang kita sebut dengan kurikulum atau jalan yang terang. Walau Allah, sekiranya Allah menghendaki, la ja'alakum, niscaya Dia menjadikan kalian itu ummatan wahidatan, umat yang satu. Walakin, akan tetapi, liyabluwakum, untuk menguji kalian, fima atakum, dengan apa yang Dia telah berikan kepada kalian. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan kebaikan. Ilallah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Marji'ukum, kembali kalian semuanya. Ya. Ilallah, menuju Allah. Marji'ukum, kembali kalian semuanya. Ya, atau kepada Allah kalian semua akan kembali. Jami'an, semuanya. Fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian Dia akan mengabarkan kepada kalian, ya, apa yang dahulu kalian tentang sesuatu takhtalifun, berbeda atau berselisih. Nah, hikmah dan pelajaran, ya, dari ayat 48 surat Al-Maidah ini. Pertama, Al-Quran itu adalah sumber ilmu, sumber rujukan, sumber kebenaran yang tidak ada keraguan padanya. Maka Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Karena itulah Al-Quran menjadi landasan utama dalam menjalani hidup. Al-Quran menjadi parameter kebenaran akan kitab-kitab terdahulu. Karena kitab-kitab terdahulu itu mengalami insiraf. Mengalami al-inhiraf. Yaitu mengalami perubahan. Sehingga jika kemudian ajaran-ajaran dari kitab-kitab terdahulu itu bertentangan dengan Al-Quran, wajib diingkari. Ya. Jika sejalan, maka kita merasa cukup dengan Al-Quran. Tak perlu kita kemudian mengkajinya, menelaahnya, sebab cukup dengan Al-Quran yang telah menjadi penyempurna kitab-kitab yang telah berlalu. Sekiranya kitab-kitab yang telah berlalu itu masih ada, ya, masih ada yang betul-betul tidak ada inhiraf, perubahan di dalamnya. Kemudian kandungan Al-Quran menitik beratkan pada aspek iman, yaitu bagusnya hubungan manusia dengan Tuhannya, dan pada aspek akhlak, yaitu bagusnya hubungan manusia dengan manusia, dan bagusnya hubungan manusia dengan lingkungan. Maka Al-Quran berisi ajaran, aturan, tujuan yang berlaku universal, jelas dan terang. Sehingga kurikulum kehidupan yang digali dari Al-Quran adalah kurikulum yang jelas, terang, dan dapat diimplementasikan di setiap waktu, di setiap tempat. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa nazzalna 'alaika, dan kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitaba, yaitu Al-Qur'an, tibyanan likulli syai', penjelasan atau jawaban untuk segala persoalan. Wa hudan, Al-Qur'an adalah pedoman hidup, wa rahmah, kebaikan, wa busra, kabar gembira, lil muslimin, bagi orang-orang yang berislam. Apa hikmah pelajaran dari ayat yang mulia ini berkenaan dengan Al-Quran sebagai manhajul haya, kurikulum hidup? Perhatikan teman-teman sekalian, ini bisa menjadi landasan kita. Mengapa kita harus selalu dekat dengan Al-Quran? Mengapa kita harus mengambil landasan pelajaran dari Al-Quran? Mengapa? Ada 4 jawabannya. Pertama,
Al-Quran adalah tibyanan likulli syai'in. Jawaban, penjelasan untuk beragam persoalan. Maksudnya, Al-Quran itu sebagai penjelasan dan jawaban atas segala persoalan kemanusiaan. Yang kedua, Al-Quran adalah hudan, pedoman hidup. Petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar terbebas dari kekeliruan, kesalahan, dan kesesatan. Yang ketiga, Al-Quran adalah rahmah, kebaikan yang berlimpah. Bahwa dengan mengikuti dan menjalankan petunjuk Al-Quran akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah dan kasih sayang Allah meliputi mereka. Dan yang keempat, Al-Quran adalah busyra, kabar gembira. Kabar gembira bagi siapa saja yang tunduk kepada Allah, melaksanakan perintah, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan menjalani hidup berdasarkan petunjuk Al-Quran, manusia akan memperoleh busyra berupa kabar gembira. Nah, mari kita coba rumuskan atau hasilkan kurikulum dari ayat-ayat Allah. Sebagai contoh implementasi atau bagaimana mewujudkan ayat Quran sebagai kurikulum kehidupan. Kita lihat implementasi kurikulum pendidikan keluarga di Quran surat Luqman ayat 13. Allah berfirman, "Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, wa huwa ya'izuhu, dan dia menasihati putranya, "Ya bunayya, wahai anakku tercinta, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Jangan kamu berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan benar-benar kezoliman yang besar." Bagaimana kita uh, menurunkan kurikulum dari ayat ini? Pertama-tama yang teman-teman mahasiswa dan mahasiswi harus mengetahui adalah bahwa ketika berbicara kurikulum, tidak akan lepas dari 4 unsur yang disebut dengan 4 unsur kurikulum. 4 unsur kurikulum itu yang pertama adalah tujuan. Ya, apa tujuan? Yang kedua, apa materinya, apa isinya. Yang ketiga adalah metodenya. Apa metodenya? Dan yang keempat, evaluasi. Apa evaluasinya? Inilah 4 unsur kurikulum. Tujuan, yang kedua adalah materi, yang ketiga adalah metode, dan yang keempat adalah evaluasi. Tujuan, materi, metode, evaluasi. Inilah unsur-unsur kurikulum. Nah, dari ayat ini kita akan rumuskan kurikulum pendidikan. Sangat jelas tujuan pendidikan di dalam ayat ini apa? Memurnikan ibadah kepada Allah dengan meninggalkan segala praktek-praktek kesyirikan. Itu tujuan pendidikan dalam ayat ini. Apa materi pendidikannya? Materi apa yang mesti diajarkan? Jelas tauhid. Ajarkan tauhid. Dan jelaskan implementasi dari tauhid. Lalu kemudian ajarkan juga bentuk-bentuk kesyirikan dan juga bahayanya. Ya, itulah materinya. Ajarkan kepada keluarga tentang tauhid dan implementasi tauhid, serta ajarkan syirik dengan segala bentuk-bentuknya dan bahayanya. Kemudian metode pendidikan dalam ayat ini, metode pendidikan adalah hiwar, yaitu dialog. Kemudian mau'izah, yaitu nasihat.
dan qudwah keteladanan. Jelas sebagai ayah tatkala mengajarkan putranya dengan suatu amalan untuk dikerjakan atau sesuatu suatu keharaman untuk ditinggalkan, maka orang tua harus tampil terlebih dahulu sebagai kedua dalam hal tersebut. Nah, bagaimana evaluasinya? Kita lihat, kita perhatikan anak-anak. Apakah mereka bergantung kepada Allah? Apakah mereka sudah mulai menjaga sholatnya? Apakah mereka sudah mulai membiasakan berdoa ketika makan, ketika minum? Dan apakah mereka sudah mulai meninggalkan segala praktek kesyirikan, yaitu ketika sakit yang diingat langsung Allah, bukan obat, bukan orang tua, tapi Allah. Itu mulai harus diajarkan, ditanamkan nilai-nilai dan dievaluasi. Baik, selanjutnya adalah contoh implementasi kurikulum ketenangan hati di Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman wa tatma'innu qulubuhum dan menjadi tenang hati mereka bidzikrillah karena mengingat Allah. Ala bidzikrillah hanya dengan ingat Allah tatmainnul qulub hati menjadi tenang. Nah, kita rumuskan kurikulum dari satu ayat ini. Tujuannya apa? Menggapai ketenangan hati yang hakiki. Apa materinya? Ibadah dan zikrullah. Bagaimana metodenya? Keteladanan, mau'izah, nasihat, dan ibroh. Ibroh, pelajaran. Apa evaluasinya? Yaitu tatkala para peserta meninggalkan kebiasaan tidur pagi dan sore hari demi bisa mengamalkan zikir pagi dan petang. Membiasakan bangun di waktu sahur sebelum azan subuh demi bisa beristighfar. Dan merutinkan qiyamul lail serta berpuasa sunnah Senin dan Kamis. Ini adalah implementasinya. Kemudian contoh implementasi kurikulum menjadi muslim sejati di surat Ibrahim ayat 24-25. Alam taro kaifa. Tidakkah engkau melihat bagaimana daraballahu masalah Allah memberikan perumpamaan. Kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Kalimat yang kokoh, kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Itu ternyata perumpamaannya seperti pohon yang kokoh. Asluha sabitun. Akarnya menghujam dengan kuat ke bumi wa far'uha fis sama. Batang cabang rantingnya menjulang ke langit. Tuti ukulaha kullahinin bizni rabbiha. Pohon itu menghasilkan buah yang tidak mengenal musim dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahul amsal. Dan dia Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan linnas kepada manusia. Lallahum yatadzakkarun agar supaya manusia mengambil pelajaran. Nah, apa tujuan pendidikan dalam ayat ini? Menjadi muslim sejati. Apa materinya? Akidah, ibadah, dan akhlak. Kenapa? Sebab aslu hasabit itu berbicara tentang akidah. Wa far'uha fis sama berbicara tentang ibadah atau produktivitas. Tuti kulaha kulahinin bizni rabbiha berbicara tentang akhlak. Hidup bermanfaat. Bagaimana metodenya? Tamsil, perumpamaan. Kemudian metode demonstrasi, praktek, dan keteladanan atau contoh. Yang dievaluasi nantinya, apakah peserta didik sudah selalu melibatkan Allah dengan banyak berdoa, banyak bertawakal, dan husnuzon kepada Allah? Apakah dia sudah mulai produktif dan tidak lagi jadi pengangguran? Dan apakah hidupnya sudah bermanfaat bagi banyak orang? Baik, teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi semuanya, Alhamdulillah atas izin Allah dan perkenannya, pertemuan hari ini dengan slide ini, dengan judul ini, Al-Quran Manhajul Haya dapat diselesaikan. Ya, mudah-mudahan
Kita semua diberi taufik oleh Allah memaksimalkan potensi-potensi hidup kita untuk semakin dekat dengan Allah, untuk selalu berjihad di jalan Allah, sehingga kita meraih kemuliaan, kedudukan, dan kebahagiaan sejati, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jangan lupa untuk beri komentar di kolom chat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.